Post with the fans. Kami dari kelompok 2 akan menyampaikan video pembelajaran biologi sel dan molekuler dengan judul Substansi Genetik Sel dan Analisis Kasus Peran RNA dalam Mekanisme Molekuler. Video ini disusun untuk memenuhi tugas ujian akhir semester. Kami akan membahas konsep substansi genetik sel secara umum, kemudian mengarah pada analisis studi kasus secara khusus pada RNA, termasuk mekanisme molekulernya. Tujuan pembelajaran dari video ini adalah mampu memahami pengertian substansi genetik sel, menjelaskan jenis, struktur, dan fungsi materi genetik sel, menganalisis keterkaitan mekanisme RNA dengan fenomena biologis berdasarkan penelitian ilmiah. Substansi genetik sel. Materi genetik mengacu pada semua komponen seluler yang menyimpan, mengatur, dan meneruskan informasi genetik antar generasi. Substansi genetik sel merupakan komponen biologis yang berfungsi menyimpan, membawa, dan mewariskan informasi genetik. Jenis, struktur, dan fungsi substansi genetik sel. Manusia tersusun atas banyak sel sebagai unit terkecil kehidupan. Di dalam setiap sel terdapat inti sel yang menyimpan kromosom. Kromosom tersusun atas DNA yang terbentuk heliks ganda dan berfungsi menyimpan informasi genetik. DNA kemudian disalin menjadi RNA yang berperan dalam proses sintesis protein. Materi genetik terdiri atas 2 jenis DNA yang tersusun dalam bentuk gen dan kromosom, serta NRA yang berfungsi sebagai molekul perantara yang terlibat dalam ekspresi gen dan pada beberapa virus berperan sebagai materi genetik itu sendiri. DNA itu seperti sebuah buku, sedangkan gen adalah kalimat atau paragraf penting di dalam buku tersebut. Jadi, semua gen adalah DNA, tetapi tidak semua DNA adalah gen. Kromosom. Saat sel aktif bermetabolisme, di dalam nukleus terdapat benang-benang halus yang dapat menyerap warna, disebut kromatin. Setiap sel akan membelah. Kromatin menebal dan memendek disebut kromosom. Kromosom tersusun atas DNA yang berkondensasi bersama protein histon di dalam inti sel dan membentuk struktur yang disebut nukleosom. Berdasarkan jenisnya, kromosom dibedakan menjadi autosom, kromosom tubuh, dan gonosom, kromosom kelamin. Sel tubuh bersifat diploid atau 2N,
karena memiliki sepasang kromosom yang berasal dari induk betina dan jantan. Sedangkan masing-masing induk menyumbangkan kromosom haploid atau N. Berdasarkan letak sentromernya, kromosom dibedakan menjadi telosentrik, yakni sentromer di ujung, akrosentrik, sentromer dekat ujung, submetasentrik, sentromer agak ke salah satu ujung, dan metasentrik, sentromer di tengah kromosom. DNA atau deoksiribonukleik acid merupakan polimer besar yang tersusun atas unit-unit nukleotida. DNA berfungsi menyimpan seluruh informasi genetik yang dibutuhkan untuk pertumbuhan, fungsi, dan reproduksi suatu organisme. Setiap nukleotida terdiri dari 3 bagian utama, yaitu basa nitrogen, gula deoksiribosa, dan gugus fosfat. Basa nitrogen dibedakan menjadi 2 kelompok, yaitu purin yang terdiri dari adenin dan guanin, serta pirimidin yang terdiri dari sitosin dan timin. Gen adalah unit terkecil materi genetik dan terdapat dalam setiap lokus yang khas pada kromosom yang terdiri atas sepenggal DNA yang menentukan sifat individu melalui pembentukan polipeptida. Di dalam gen terdapat daerah pengkode yang disebut ekson, yaitu bagian yang berisi informasi untuk membentuk protein, serta daerah non-pengkode yang disebut intron, yaitu bagian gen yang tidak diterjemahkan menjadi protein dan akan dihilangkan saat proses pematangan RNA. RNA merupakan polinukleotida, namun ukurannya jauh lebih kecil dari DNA yang terdiri atas satu rantai atau single helix. RNA tersusun atas gula ribosa sebagai gula pentesannya. Basa nitrogen pada RNA terdiri dari purin yaitu adenin dan guanin, serta pirimidin yaitu sitosin dan urasil. Kami mengambil salah satu kasus mengenai gangguan genetika dengan judul ANAGS Associated Mutation in a DR1 Catalytic Glomerulosudin Lancet NMDA5 Dependent Encephalopathy with EFN Pathway Activation in the Brain oleh Gu dan rekan-rekan yang dipublikasikan dalam Journal of Neuroinflammation tahun 2022. Penelitian ini dilatar belakangi oleh gangguan genetik yang berkaitan dengan kegagalan mekanisme RNA editing, mutasi pada gen ADR1 dan 6 gen lainnya telah dikaitkan dengan sindrom Aicardi-Goutieres atau yang disebut dengan AGS, suatu penyakit neurodegeneratif berat pada bayi dan anak yang ditandai dengan regresi kognitif progresif, gangguan motorik, dan prognosis buruk. Mutasi gen pada 7 gen pengkode protein yang telah ditemukan terkait dengan AGS. Namun peran kausatif mutasi ini dalam neuropatogenesis onset dini belum ditunjukkan pada model hewan.
dan mekanisme neurodegenerasi AGS masih belum jelas. Tujuan penelitian tersebut adalah untuk mengembangkan dan mengkarakterisasi model tikus AGS yang merekapitulasi secara lebih akurat mutasi genetik dan fenotip patologi otak pada manusia, serta untuk mengungkap mekanisme bagaimana mutasi IDR1 adenosine deaminase actin on RNA menyebabkan aktivasi interferon tipe 1 dan cedera otak, khususnya peran pendeteksian RNA melalui reseptor MDA5 dalam menginduksi ekspresi gen yang distimulasi. Pada metode biologi molekuler, penelitian dilakukan menggunakan pendekatan biologi molekuler seperti rekayasa genetik CRISPR-Cas9, analisis RNA sequencing, serta pengamatan ekspresi gen dan respon imun sel. Pada isolasi RNA dan analisis ekspresi gen, RNA total diisolasi dari jaringan otak dan beberapa organ perifer menggunakan prosedur ekstraksi standar. Ekspresi gen-gen yang distimulasi interferon atau yang disebut dengan ESG diukur menggunakan real-time quantitative PCR atau yang disebut dengan RT-qPCR. Metode ini memungkinkan kodifikasi perubahan ekspresi gen secara sensitif dan akurat untuk menilai tingkat aktivasi jalur interferon tipe 1 pada tikus mutan dibandingkan dengan kontrol. Ada analisis transkriptom menggunakan RNA sequencing. Selain RT-qPCR, RNA sequencing atau yang disebut dengan RNA-seq digunakan untuk menganalisis perubahan global profil transkripsi pada jaringan otak. Pendekatan ini memberikan gambaran menyeluruh mengenai gen-gen yang mengalami perubahan ekspresi akibat mutasi IDR1, serta membantu mengidentifikasi jalur molekuler yang terlibat dalam respon imun bawaan dan neuroinflamasi. Penelitian ini memperjelas peran mutasi ADAR1 dalam memicu aktivasi interferon dan neuroinflamasi pada AGS. Proses tikus yang dikembangkan memanfaatkan berbagai dasar untuk memahami mekanisme penyakit dan mendukung pengembangan terapi yang menghasilkan jalur penginderaan RNA, khususnya MDA5. Kesimpulan ADAR D1113 menyebabkan gangguan pengeditan RNA yang memicu aktivasi jalur interferon tipe 1 di otak melalui MDA5 sehingga menimbulkan neuroinflamasi. Model tikus ini mempresentasikan karakteristik utama AGS dan memberikan dasar penting untuk pengembangan terapi target molekuler. Menurut kelompok kami, artikel ini secara kritis menunjukkan bagaimana mutasi gen ADR1 mengganggu pengeditan RNA dan memicu aktivasi jalur interferon pada tingkat seluler. Kekuatan penelitian ini terletak pada penggunaan pendekatan biologi molekuler yang komprehensif
Meskipun udah tikus belum sepenuhnya mempresentasikan paparan penyakit pada manusia, artikel ini gak relevan untuk ulas biologi seluler karena mengaitkan langsung konsep pengeditan RNA sebagai mutasi genetik. Since the